Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ali Mustafa, NIM 6211202006 Di sini saya akan mempresentasikan proses kimia kontraksi otot rangka. Tulang dan otot merupakan komponen-komponen yang menyusun tubuh kita sehingga bisa mempunyai fungsi secara maksimal tanpa adanya kedua komponen tersebut. Pastinya kita akan bisa melakukan gerakan-gerakan ataupun beraktivitas normal sehari-hari seperti sekarang ini. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana sebenarnya cara kerja otot yang ada di dalam tubuh kita. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik yang menarik mengenai kontraksi otot. Adapun mekanisme kerja otot itu sendiri memiliki mekanisme khusus untuk berkontraksi. Dan kontraksi pada otot tersebut biasanya akan menimbulkan terjadinya banyak gerakan. Apakah kalian pernah merasakan hal seperti ini dan juga bagaimana proses terjadinya kontraksi otot tersebut? Pada umumnya, otot mulai berkontraksi apabila terkena suatu rangsangan. Adapun kontraksi otot tersebut biasanya disebut dengan nama model pergeseran Flamen atau sliding Flamen mode. Adapun proses terjadinya kontraksi otot tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kontraksi otot diawali dengan adanya impuls saraf. Pada saat datangnya impuls, sinapsis atau daerah hubungan antara sistem saraf pada manusia dan serabut otot yang dipenuhi oleh asetilkolin. Proses yang kedua setelah asetilkolin ini membereskan ion-ion kalsium atau Ca ke serabut otot. Proses yang ketiga, ion kalsium akan bersenyawa dengan molekul tropoin dan myosin yang menyebabkan adanya sisi aktif pada filamen yang tipis atau aktin. Proses yang keempat, kepala myosin filamen tebal segera bergabung dengan filamen tipis tepat pada sisi aktif. Gabungan sisi aktif dengan kepala myosin tersebut disebut dengan jembatan penyeberangan. Kelima, setelah terbentuknya jembatan penyeberangan tersebut kemudian akan membebaskan sejumlah energi dan akan mengirim energi tersebut ke arah filamen tipis. Proses inilah yang menyebabkan filamen tipis tersebut mengerut. Secara keseluruhan, sarkomer ikut mengerut yang mengakibatkan alat otot pun ikut bergerut. Kemudian kepala myosin tersebut akan lepas dari filamen tipis. Itulah yang membuat terjadinya kontraksi otot. Ketika bagian-bagian dari sel otot sedang dalam kondisi istirahat atau relaksasi, maka tempat yang digunakan untuk mengikat myosin pada bagian filamen yang halus akan dihambat atau oleh suatu protein reguler yang bernama tropomyosin.
pada proses reguler lainnya, yakni troponin yang bersifat kompleks akan melakukan pengontrolan di posisi tropomiosin yang ada pada bagian filamen halus tersebut. Agar bagian sel pada otot dapat mengalami kontraksi, maka tempat yang digunakan untuk proses pengikatan miosin di bagian aktif wajib terbuka. Tempat yang digunakan untuk proses pengikatan aktin bisa terbuka ketika ion kalsium melakukan pengikatan tropoin yang akan mengubah suatu interaksi antara bagian troponin dan juga tropomiosin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.